Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu ya. Iya, bertemu lagi sama Kakak Dora, Bang Henry, dan Bang Steven. kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum itu kita adik-adik kakak undang bagi diri semua ya. Ya kan Bang? Kita akan bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik boleh tepuk tangan kok. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. haleluya. Tepuk tangan gajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita? Mari kita bersukaria. sekali lagi Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta hidup. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita? Mari kita bersukaria. udah dulu. Ya udah dulu. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semuanya lipat tangannya. Kita akan sambil bernyanyi lagu Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ya adik-adik, kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang Maha Penyayang, kasih-Mu yang tiada taranya telah terpatri dalam darah pengorbanan Yesus Kristus.
Di dalam dan oleh Yesus kami telah dipanggil ke dalam persekutuan kudus yang tidak dapat dipisahkan oleh apa dan siapapun. Inilah yang menjadi pegangan serta pernyataan iman kami, sehingga kami bermazmur dan bersyukur bagimu saja dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini agar kami memperoleh kehangatan jiwa. Dalam nama anakmu Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan firman. Adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya dan buka Alkitabnya dalam ayat Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Ya adik-adik, abang ulangi, kita ambil dari kitab Filipi ayat 4 ayat 10 sampai 20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Kita baca secara bersama-sama ya, abang dari sini dan adik-adik dari rumah masing-masing. Kita baca pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru memulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sekarang kita lipat tangannya, kita sama-sama katakan, ya Tuhan, kuatlah aku. Ada amin nggak tadi? Ada amin. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Amin. Oke. Ada amin. Benar. Ya adik-adik, kita lipat tangannya, kita sama-sama katakan, ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. 1, 2, 3. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Ya adik-adik, semuanya kakak udah makin diri lagi ya. Ya, ayo bagi diri semua. Kita akan nyanyikan lagu pujian. Tunggu deh, kakak Dora mau coba dulu deh tepuk tangan Yesus ya nggak bang? Iya dong. Iya, oke, kita coba ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Kakak Dora lihat belum ada yang semangat nih. Sekali lagi ya bang ya. Iya, sekali lagi bang. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ya, kita akan menyanyi lagu pujian Yesus sayang semua. Ini ada gerakan ini. Ada dong. Abang gerak juga ya. Oke. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, Sayang Papa, sayang mama, sayang
mendengarkan titah apa Pak? Bahasa apa? Bahasa Simalungun. Iya, bahasa Simalungun ya. Adik-adik dengarkan dari rumah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah disiapkan ya Alkitabnya, alat tulisnya? Sudah? Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu pujian Ada Dua Jalan. Selamat hari Minggu, adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Yang paling penting, siapkan hati, karena sebentar lagi hati kita akan diisi dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian daripada isi firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Dan ampunkan kami terlebih dahulu agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca sama-sama, pelan-pelan bacanya ya, karena cuma satu ayat. 1 Korintus 10 ayat 23, 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
Adik-adik, kota Korintus adalah satu kota yang sangat besar, modern, dan kota yang kaya. Penduduknya juga sangat padat. Mungkin kalau kita bisa samakan tidak jauh berbeda dengan kota Jakarta ini. Dan kehidupan masyarakatnya juga berbagai ragam keadaannya. Ada banyak masyarakat di kota Korintus ini yang hidupnya berkelimpahan ataupun kaya raya. Walaupun tidak banyak juga yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Dan mereka ini hidup di dalam satu jemaat yang ada di kota Korintus. Yang hidupnya berkelimpahan telah membuat hubungan mereka dengan Tuhan menjadi jauh. Mereka lupa mengucap terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat kepada mereka. Mereka sering menghambur-hamburkan uangnya untuk memuaskan hatinya sendiri. Dan itu sama artinya mereka mengikuti keinginan dagingnya. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang di Korintus, mengingatkan mereka agar jemaat yang di Korintus mencukupkan hidup mereka sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sering disalahartikan oleh manusia. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan adalah sesuatu yang penting dan tidak bisa ditunda. Misalnya, kalau kita lapar, kita butuh makanan. Kalau kita tidak makan, kita bisa sakit ataupun mati. Nah, kalau kita haus, kita butuh air. Kalau kita tidak mendapatkan air, kita bisa mati. Atau kalau kita sedang sakit, kita butuh obat. Kalau tidak makan obat, sakit kita akan lebih panjang dan lama-lama kita bisa mati. Nah, itulah kebutuhan. Sementara keinginan itu adalah sesuatu yang tidak wajib. Seperti contoh, pingin beli sepeda, pingin punya piano, pingin jalan-jalan ke mall, pingin makan di restoran yang mewah, ingin rumah yang mewah. Nah, itulah keinginan. Jadi dari apa yang kakak sampaikan ini, kalian bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, kebutuhan adik-adik sekarang apa sih? Sama seperti kakak. Ya, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh, nah kalau sekarang kita butuh handphone karena kita selalu berkomunikasi, apalagi kalian sekarang belajarnya secara online. Tentu handphone itulah yang menjadi alat untuk kalian bisa belajar secara online. Nah, kalau sudah punya handphone, tentu juga perlu kuota, karena kalau tidak punya kuota, kalian juga tidak bisa online. Jadi itulah kebutuhan masyarakat pada umumnya pada saat ini ya. Butuh makan, butuh air, butuh pakaian, butuh handphone, butuh kuota, butuh buku, atau butuh pulpen, pensil untuk kalian yang anak sekolah. Nah, kebutuhan itu, kebutuhan kalian ini harus ada ya setiap waktu, karena kalau kita tidak makan, kalau kalian tidak makan, tentu kalian tidak bisa belajar. Kalau kalian tidak minum, tentu kalian tidak belajar karena akan lemas. Tidak ada kekuatan dalam diri kita ini. Nah, kalau kita tidak punya pakaian, apalagi sekarang pakaian di rumah pun belajarnya pakaian, kalian harus pakaian sekolah. Nah, seperti kita pada hari ini, kita ibadah minggu, pakaian kita juga pakaian minggu yang biasa kita pakai kalau ke sekolah minggu. Nah, kebutuhan yang kita butuhkan itu, yang ada, yang kita perlukan itu juga harus dipergunakan dengan secukupnya. Misalnya kita butuh makan, makanlah secukupnya. Jangan misalnya baru aja selesai makan, 15 menit kemudian sudah beli bakso, 15 menit kemudian sudah makan somai, 15 menit kemudian sudah pesan pizza. Nah, itu bukan lagi kebutuhan, tapi itu sudah keinginan ya. Jadi kebutuhan kita itu juga harus kita pakai sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, kalau kita mempergunakan kebutuhan itu dengan berkelebihan, itu sama dengan keinginan jadinya. Jadi bisa berubah. Jadi pergunakanlah kebutuhan itu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Seperti misalnya, kalau kalian membutuhkan kuota, karena tanpa kuota kalian tidak bisa belajar dari rumah.
Nah, pergunakanlah handphonemu itu sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan kalian pakai kuota itu untuk bermain game dengan waktu yang berjam-jam. Nanti kuotanya malah habis. Besok mama harus ngisi lagi kuotanya karena kuota yang diisi mama kemarin sudah dipakai untuk bermain game. Nah, kalau kalian memakai kuota itu untuk game atau mempergunakannya untuk membuka media sosial lainnya, itu sudah sama juga dengan keinginan ya. Jadi jangan ya, pakailah sesuai dengan yang kalian perlukan, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kemudian kalau kalian meminta sesuatu kepada orang tua, misalnya kalian ingin makan di restoran, nggak apa-apa, tapi ditanya dulu mamanya, mama punya duit nggak, papa punya duit nggak. Jadi jangan dipaksakan. Kalaupun kalian menginginkan sesuatu barang, ya tanya dulu orang tuanya, boleh nggak kalau kalian meminta dibelikan sepeda misalnya, ada nggak uang mama, ada nggak uang papa. Jadi harus ditanya dulu kepada orang tuanya, karena orang tua juga harus membagi uang mereka untuk kebutuhan di rumah, dan orang tua mengutamakan mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Jadi yang diutamakan itu adalah yang dibutuhkan di dalam rumah masing-masing. Nah, adik-adik, satu hal juga yang jangan kalian lupakan, yaitu kalian juga harus mendoakan orang tua. Doakan pekerjaan papa mamanya supaya melalui pekerjaan papa mama Tuhan menambahkan berkat rezeki kepada orang tua, sehingga kalau Tuhan sudah menambahkan berkat rezeki, maka kalian bisa meminta apa yang kalian perlukan kepada kedua orang tua. Jadi jangan selalu lupa berdoa, mendoakan kedua orang tuanya agar diberikan Tuhan berkat dan rezeki. Nah, adik-adik, ingat bahwa segala apapun yang menjadi kebutuhan kita, kalau kita pakai itu untuk keinginan hati kita sendiri, itu sudah tidak akan memuliakan nama Tuhan lagi. Karena kita hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik belajar dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, sekarang firman Tuhan itu sampai kepada kita, kepada kakak dan juga kepada adik-adik sekolah minggu, supaya kita mencukupkan segala keperluan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang apa kita inginkan. Amin. Nah, ayat hafalan hari ini dari Titus 2 ayat 12a. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini ayat hafalannya dari Titus 2 ayat 12a. Dihafal dan nanti dibuat videonya, dikirim ke grup sekolah minggu. Dan ada aktivitas hari ini ya, aktivitas untuk kelas besar hari ini. Untuk aktivitas hari ini ada kakak kirim tulisan. Nah, ini kalian bedakan mana yang termasuk kebutuhan, mana yang termasuk keinginan. Ya. Dan ini nanti kalian videokan. Boleh ditulis di dalam selembar kertas ya, kemudian dibacakan ditambah dengan ayat hafalan dari Titus 2 ayat 12a. Jadi ini aktivitas hari ini untuk adik-adik di kelas besar. Firman Tuhan hari ini sudah selesai, kita akan tutup. Mari adik-adik semua kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajari kami supaya kami mencukupkan segala keperluan kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, ajari kami selalu, dan Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, agar kami melakukan firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan perintahkan.
Terima kasih Bapa, ampunkan terlebih dahulu dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Abang udah siapkan belum persembahannya? Udah dong Kak. Iya, kita tunggu adik kita ya. Sudah? Yuk, kalau sudah kita angkat persembahannya. Kita katakan, apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi, aku diberkati. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa persembahan dan juga mau berdoa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami dan masih kami bisa rasakan sampai pada saat ini. Dan Tuhan, kami juga menaikkan syukur kami untuk ibadah yang boleh berjalan Bapa dari awal hingga saat ini. Bapa, kiranya setiap nyanyian yang kami angkat semuanya itu boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga Bapa, untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan, dan kiranya firman tersebut bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kami juga mengucapkan syukur untuk persembahan yang boleh Tuhan berikan pada kami, dan kami juga mempersembahkan persembahan ini untuk pada Tuhan, biar kiranya persembahan ini juga bisa berkenan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan Bapa di surga, kami sekarang akan mengakhiri ibadah kami, biar kiranya Tuhan ibadah ini juga Bapa boleh memberikan berkat pada kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu juga bisa menjadi anak sekolah minggu yang menjadi berkat dalam kehidupan kami di rumah, di sekolah atau dimanapun. Dan kami juga berdoa Bapa untuk keadaan bangsa Indonesia pada saat ini di masa pandemi ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga memberkati bangsa ini, memberkati setiap pemerintahan kami, supaya virus corona yang masih ada di bumi ini juga Bapa boleh semakin lama semakin hilang, dan kami anak-anak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga Tuhan, berkati kami masing-masing yang berada dalam rumah. Jadi kiranya kami juga Bapa boleh menjaga diri kami juga bisa melakukan setiap protokol kesehatan agar diri kami bisa terhindar dari virus corona. Dan Tuhan, di atas segala Bapa, kami mohon ampun juga untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati.